Hai semuanya, balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dunia krisis listrik, Indonesia kelola sampah jadi listrik. Dari sampah menjadi listrik, itu dia ya. Indonesia memang kreatif dan memang Indonesia banyak membuat penelitian gitu ya. Ini sampah pun boleh jadi listrik gitu. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Hati-hati, hati-hati. Jokowi apresiasi Pemkot Surabaya menjadi pelopor pengelolaan sampah untuk diubah menjadi energi listrik yang bisa menjadi penopang Pemkot ekonomi Surabaya bangsa. Menjadi pelopor Terbatas yang mengenai pertama sampah gitu ini ya. sudah kita lakukan. Pengolahan sampah jadi listrik. Wow. Seingat saya sudah 6 kali sejak saya jadi wali kota. Jadi pelopor. Saya ngomong apa adanya. Dia ya. Urusan sampah ini juga Dari sampah sudah jadi listrik. ingin kita selesaikan, Energi ingin listrik, kita ya. kerjakan. Jadi gubernur juga sama sekarang, tapi sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang. Presiden Jokowi geram atas lambatnya pengelolaan sampah, termasuk lambatnya pengembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Padahal sudah 6 kali rapat terbatas dilakukan. Jokowi menyebutkan rapat soal pemantapan sampah menjadi energi listrik ini sudah beberapa kali dibawa ke istana, tetapi belum ada kemajuan yang berarti. Jokowi pun bertanya kepada para menteri serta kepala daerah yang hadir, apa sebenarnya permasalahan yang menghambat pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah ini. Seperti kita ketahui, Indonesia menjadi negara termakmur di dunia itu adalah misi dan visi Jokowi. Visi dan misi Jokowi tentang pengelolaan sampah yang bisa diubah menjadi sumber energi listrik sudah tercetus dalam pikirannya sejak dia menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelumnya, Jokowi begitu geram karena terlambatnya proses pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah seperti yang dikutip pada Berita 1. Dan kini, Jokowi begitu bangga dengan arek-arek Surabaya karena sudah bisa mengimplementasikan pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah yang pertama di Indonesia. Diberitakan, Presiden Jokowi telah meresmikan pengelolaan sampah untuk diubah menjadi energi listrik atau PSL yang berada di tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo Surabaya pada hari Kamis 6 Mei 2021. Pengoperasian pengolahan sampah yang diolah menjadi energi listrik atau PSL ini atau yang sebelumnya disebut pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Surabaya ini kini sudah mulai beroperasi. Fasilitas ini mampu menghasilkan atau memproduksi daya listrik yaitu sebesar 11 MW. Dari pengolahan harian sampah yang dihasilkan yaitu sebesar 1.600 ton sampah di Surabaya. Fasilitas ini disinyalir adalah tempat pengolahan sampah yang bisa menghasilkan tenaga listrik terbesar di Indonesia. PSL Benowo ini diharapkan bisa membantu kota Surabaya untuk mencapai kemandirian dalam kebutuhan sumber energi listrik dengan sistem jaringan. Dan apabila ada kelebihan produksi listrik di Surabaya, dapat didistribusikan ke daerah lainnya, terutama di kawasan terdekat, seperti Gresik dan Sidoarjo. Target awalnya, fasilitas ini ditargetkan dapat mengolah sampah menjadi listrik pada tahun 2020. Namun, karena adanya wabah pandemi COVID-19, target ini pun terpaksa proses komisioning atau pengujian pun diundur. Listrik yang dihasilkan dari pengelolaan sampah ini kemudian akan menjadi kewenangan perusahaan listrik negara atau PLN. Sementara Pemkot Surabaya sendiri bekerja sama dengan PT Sumber Organik dengan konsep bangun guna serah
atau Build, Operate, and Transfer selama 20 tahun. Jadi, nanti tahun ke-20 atau di tahun 2032, ini semua dia alat data-datanya produksi dan tuh. pengelolaan ini akan menjadi milik Pemkot Surabaya dengan kondisi 85%. Saat ini, Dari sampah diketahui pun boleh sampah yang diolah, ya? dihasilkan kota Surabaya sudah mencapai sekitar 1.500 ton dalam perharinya. Sedangkan jenis sampah yang diolah di TPS Benowo ini adalah sampah domestik atau sampah rumah tangga. Sementara untuk sampah jenis domestik. sampah seperti limbah mebel diolah kembali di lokasi lain. Metode pengelolaan sampahnya yaitu sampah yang telah ditimbang akan dimasukkan waste pit atau proses pemilahan. Kemudian sampah itu diayak menggunakan crane seperti capit dan dimasukkan ke dalam boiler. Di dalam boiler itulah jadi itu proses prosesnya pembakaran yang dilakukan. Diketahui gasification ini per hari minimal 1.000 ton sampah yang diolah untuk diubah menjadi sumber listrik dan mesinnya pun bekerja selama 24 jam tanpa berhenti. Diprediksi PCL Benowo ini bakal menjadi pilot proyek strategis nasional, sebab di Indonesia baru pertama kali ini instalasi pengolahan sampah terbesar yang diolah menjadi listrik dilakukan. Selain dihadiri Presiden Jokowi, peresmian ini juga dihadiri oleh beberapa menteri, di antaranya Menteri Sekretaris Kabinet atau Mensescap RI, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, hingga Menteri Sosial RI. Jokowi berharap kota-kota lain di Indonesia segera meniru Surabaya. Dan ke depan, bila ini bisa diterapkan di Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi ini adalah yang pertama di Surabaya ya, Pemkot Surabaya ini yang mengolah sampah menjadi sumber energi listrik gitu. Ini yang pertama menjadi pelopor ya, Pemkot Surabaya mengolah sampah ini. Ini sampah-sampah domestik juga yang dijadikan energi listrik, itu dia tuh. Dari sampah pun boleh diolah tahu jadi listrik ini. Tuh Indonesia memang banyak membuat penelitian gitu ya, dari sampah pun diolah menjadi sumber energi listrik gitu. Wow. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.